كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Mengingatkan kembali amal solih hatinya supaya selalu ditata, diniati dengan karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Baik, pada kali ini kita akan mengkaji Al-Quran mulai dari bacaan, makna, dan keterangan, yaitu surah Ali Imran ayat 30 sampai ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Setelah bacaan kita lalui, kita masuk pada makna dan keterangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu, pada harinya menjumpai. Yauma tajidu, pada harinya menjumpai siapa kullu nafsin, tiap-tiap diri, menjumpai ma pada apa-apa, amilat yang telah mengerjakan siapa kullu nafsin, amilat yang telah mengerjakan siapa kullu nafsin, yaitu min khairin, dari kebaikan, maksudnya amal-amal yang baik, muhdoron, dengan didatangkan di hadapannya Allah dan akan dibalas. Wama, dan menjumpai apa-apa, amilat yang mengerjakan siapa kullu nafsin, amilat yang mengerjakan siapa kullu nafsin, yaitu min su'in, dari kejelekan berupa dosa-dosa, juga didatangkan. Di hari itu tawaddu, berharap siapa kullu nafsin,
tawaddu berharap siapa kullu nafsin lau anna bainaha seandainya sesungguhnya antara dia kullu nafsin wa bainahu dan antara kejelekan opo amadan waktu ba'idan yang jauh. Pada harinya tiap-tiap diri menjumpai kebaikan yang telah dia kerjakan waktu di dunia didatangkan di hari itu. Dan kejelekan yang telah dia kerjakan di dunia juga didatangkan. Hari itu adalah hari kiamat, di mana pada hari kiamat semua amal baiknya manusia dan semua amal jeleknya manusia itu didatangkan, ditunjukkan di hadapannya Allah. Didatangkan buku catatan amalnya, sehingga semua amal baik yang dia kerjakan dan dicatat oleh malaikat ditunjukkan semua di hari kiamat. Demikian pula semua amal jelek yang dia kerjakan waktu di dunia dan ditulis di buku catatan amal ditunjukkan semua di hari kiamat. Di saat seperti itu dia berharap bahwa masih ada waktu yang jauh, waktu yang lama antara dia dan kejelekan. Karena dia tahu dengan banyaknya amal-amal jelek yang dia kerjakan, dia pasti akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Man amila khairan juzia khairan, wa man amila syarran juzia syarran. Dia sadar bahwa dengan kejelekannya yang banyak itu, dia pasti akan mendapatkan balasan yang jelek juga. Sehingga dia berharap masih ada waktu yang jauh, waktu yang lama antara dia dan kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan. Intinya bahwa semua manusia besok pada hari kiamat akan menyesal atas kejelekan-kejelekan yang pernah dia kerjakan di dunia. Maka dari itu, kita sebagai orang iman yang sudah diberitahu oleh Allah lewat ayat ini tentang keadaan yang pasti dialami oleh setiap orang di hari kiamat, di mana dia berharap antara dia dengan kejelekannya sangat jauh, harusnya kita bisa mengambil peringatan, mengambil nasihat bahwa setiap amal jelek yang kita kerjakan pasti kita sesali besok di hari kiamat kalau amal jelek itu tidak segera kita tobati. Ya, sebab kalau amal jelek itu sudah kita tobati dengan taubatan nasuha, sudah diampuni oleh Allah, ya tidak ada masalah. Ya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat atas dosa yang pernah dia kerjakan itu statusnya seperti orang yang tidak pernah mengerjakan dosa. Kenapa? Sudah dihapus tulisan dosanya oleh Allah. Akan tetapi dosa-dosa yang kita kerjakan, yang ternyata kita tunda-tunda tobatnya, bahkan sampai mati belum kita tobati, nah ini pasti didatangkan oleh Allah di hari kiamat dan pasti akan dibalas. Maka jangan sampai kita sebagai orang iman yang sudah ngaji seperti ini tidak mengambil peringatan dan akhirnya mengalami seperti yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Wa yuhadzirukum, dan menakut-nakuti kum pada kalian, siapa Allahu Allah, nafsahu pada dirinya Allah, maksudnya ancaman siksaannya Allah. Allah menakut-nakuti kalian pada ancaman siksaannya Allah. Allah sudah memberitahukan bahwa bagi orang yang berbuat maksiat, dia pasti akan dibalas dengan siksaan. Nah, itu bentuk peringatan dari Allah kepada kita, terutama orang iman. Harapannya kita bisa mengambil peringatan, mengambil nasihat, sehingga kemudian tidak mengerjakan kejelekan-kejelekan. Dan seandainya diqadar oleh Allah berbuat kejelekan, menyadari kesalahannya dan langsung mentobati dosa-dosanya. Wallahu, adapun Allah raufun,
zat yang maha belas kasih bil ibadi pada beberapa hamba. Maksudnya beberapa hambanya Allah. Allah adalah zat yang maha belas kasih terhadap beberapa hambanya. Salah satu buktinya ya, Allah sudah memberikan peringatan kepada orang iman bahwa jangan berbuat maksiat. Nanti kalau kalian berbuat maksiat, memperbanyak maksiat, tidak tobat, di hari kiamat pasti menyesal. Ya, ini bentuk belas kasihnya Allah kepada hambanya, yaitu memberitahukan keadaan-keadaan seperti ini. Kul, berkatalah engkau Muhammad kepada umatmu, kepada orang-orang iman, in kuntum, jika ada kalian, iku tuhibbuna, mencintai kalian, Allah, pada Allah, fattabi'u, maka mengikutilah kalian, ni, padaku Nabi Muhammad. Fattabi'u, maka mengikutilah kalian, ni, padaku Nabi Muhammad. Yuhibbukum, akan mencintai, yuhibbukum, maka akan mencintai kum, pada kalian, siapa? Allahu, Allah. Wa yaghfir, dan akan mengampuni siapa? Allah, lakum, pada kalian. Wa yaghfir, dan akan mengampuni siapa? Allah, lakum, pada kalian, dzunubakum, pada beberapa dosa kalian. Wahai Muhammad, berkatalah kepada umatmu, ya, termasuk kita umat Islam yang hidup di zaman ini, yang sudah lebih dari 14 abad sejak wafatnya Rasulullah, sejak hijrahnya Rasulullah, ya, termasuk orang yang mendapatkan nasihat yang sangat mulia ini. Jika kalian betul-betul beriman, jika kalian betul-betul mencintai Allah, cinta pada Allah, maka buktikanlah keimanan kalian, buktikanlah kecintaan kalian kepada Allah dengan cara mengikuti aku Nabi Muhammad. Ya. Praktek dari mencintai kepada Allah itu tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi juga dibuktikan dengan mengikuti Nabi Muhammad, mengerjakan syariat-syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Hasilnya, jika kalian mencintai kepada Allah dan membuktikan kecintaan kalian kepada Allah dengan mengikuti syariat-syariatnya Nabi Muhammad, hasilnya Allah akan mencintai pada kalian. Allah pasti akan mencintai kalian. Berbeda dengan manusia, jemaah. Kalau manusia mencintai orang lain, walaupun mencintainya itu setulus hati, belum tentu orang yang dicintai itu mau membalas mencintai. Ya, istilahnya bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita sebagai hambanya Allah betul-betul mencintai kepada Allah, Allah pasti akan membalas cinta kita. Bahkan balasan cintanya Allah itu lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Di hadis dijelaskan, seandainya kalian mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepada kalian. Seandainya kalian mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kalian satu hasta. Jika kalian mendekat kepada Allah dengan jalan biasa, Allah akan mendekat kepada kalian dengan berjalan cepat. Bahkan cintanya Allah kepada kita itu lebih besar daripada cintanya kita kepada Allah. Ya, luar biasanya di situ. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, ya sangat-sangat beruntung. Karena di akhirat orang bisa masuk surga itu syaratnya dosanya harus terhapus semua. Sebelum orang itu terhapus dosa-dosanya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya. May ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan masih membawa dosa,
karena belum ditobati waktu di dunia, maka dia pasti masuk ke dalam neraka jahanam, disiksa di dalam neraka jahanam sesuai dengan kadar kira dosa yang dia kerjakan. Nah, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, kemudian membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, kita akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita, sehingga di akhirat bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah. Wallahu, adapun Allah Ghafurun, zat yang maha pengampun, mengampuni pada dosa-dosanya orang iman yang mau bertobat. Rahimun, lagi maha penyayang, memberikan kerahmatan, memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya Allah, kepada orang-orang iman. Jadi beriman itu tidak hanya sekedar keyakinan yang ada di dalam hati, harus dibuktikan dengan amalan. Laisal imanu bitamanni wala bitahali. Tidaklah disebut sebagai keimanan hanya dengan hiasan belaka. Artinya secara lahiriah kelihatannya berpakaian sebagaimana pakaian-pakaian yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya, tiap harinya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang itu sunnahnya Rasulullah. Tapi dalam hatinya kosong, tidak ada keyakinan kepada Allah Rasul, itu tidak. Ya. Wala bitamani, dan juga bukan hanya angan-angan tok, hatinya perasaannya betul-betul beriman kepada Allah, tapi lahiriahnya tidak dia buktikan dengan amalan, tidak dia buktikan dengan mengerjakan syariat agamanya Allah. Walakin huwa ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Akan tetapi yang disebut keimanan adalah sesuatu yang menetap di dalam hati, betul-betul diyakini dengan keyakinan yang lahir batin, ya, balung sumsum kalau orang Jawa bilang, ya, dan dibuktikan dengan amalan, yaitu mengikuti syariat-syariat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kul, berkatalah engkau Muhammad kepada umatmu, atiu, taatlah kalian Allah pada Allah, taatlah kalian pada Allah. Ketaatan kepada Allah itu beriman kepada Allah dan taat yang mutlak, wajib hanya menyembah kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. War Rasul, dan pada utusan. War Rasul itu alif lam ta'rif, dalam lafadz ar-rasul itu sebagai gantinya domir. War Rasul itu sama dengan war rasulahu. War Rasul, dan pada utusan, maksudnya pada utusannya Allah, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Karena takrif Rasul di sini itu makrifat, artinya tertentu. Rasulnya Allah itu banyak, tapi yang dimaksud ar-rasul di sini adalah Rasul tertentu, yaitu Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, berkatalah kepada orang-orang iman, taatlah kalian kepada Allah dan utusannya Allah. Taat kepada Allah mutlak dan wajib menyembah hanya kepada Allah. Taat kepada Nabi Muhammad juga mutlak, tapi meyakini bahwa beliau adalah utusannya Allah, adalah nabinya Allah, adalah hambanya Allah. Tidak boleh menyembah Nabi Muhammad. Prakteknya ya mengerjakan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Al-Quran itu bahasa Arab, Al-Hadis juga bahasa Arab. Kita yang orang Indonesia tidak semuanya menguasai bahasa Arab. Maka supaya bisa mengerjakan taat kepada Allah Rasul, maka harus mengerti isinya Quran Hadis. Supaya bisa mengerti isinya Quran Hadis, ya harus mengaji. Mengaji itu yang benar ya mengaji dengan cara berguru. Ya, dengan cara berguru. Tidak bisa, bahkan walaupun bagi orang yang sudah menguasai tata bahasa Arab, tidak bisa kemudian dia mempelajari Quran Hadis tanpa guru. Itu tidak bisa. Harus dengan guru.
Ya. Mengaji kepada guru yang gurunya pun juga punya guru. Ya. Yang sambungan guru-gurunya itu betul-betul sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji dengan berguru namanya mangkul, artinya ilmu itu dipindahkan dari guru kepada murid. Gurunya harus punya guru berarti musnad, gurunya punya sandaran berupa guru. Muttasil artinya sanadnya betul-betul sambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru kita betul-betul bisa taat kepada Allah Rasul. Fa in tawallau, maka jika berpaling mereka, maksudnya berpaling dari taat pada Allah dan Rasul, ketahuilah fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al kafirin, pada orang-orang yang kafir. Jika mereka berpaling dari taat kepada Allah Rasul, tidak mau taat kepada Allah Rasul, maka sesungguhnya Allah tidak senang pada orang-orang kafir. Maksudnya bahwa orang-orang yang sengaja tidak taat pada Allah Rasul, tidak beriman pada Allah Rasul, itu hukumnya kafir. Dan orang-orang yang kafir di sini tidak disenangi oleh Allah. Prakteknya di dunianya tidak diberi rahmat, ya, hidupnya haram, di akhiratnya dosa-dosanya tidak diampuni, sehingga masuk neraka khalidina fiha abada. Maka dari itu, setelah kita mengaji Quran hadis, mengerti isinya Quran hadis, mengerti syariat-syariat dalam agama Islam, kita harus berusaha sakpol kemampuan mengerjakan syariat-syariat agamanya Allah Rasul tersebut. Kok kemudian karena lupa, karena khilaf, karena dikodar oleh Allah berbuat salah, berbuat maksiat, berbuat dosa, ya segera ditobati. Jangan sampai kemudian gara-gara nuruti hawa nafsu, berbuat maksiat, bahkan sampai kemudian mengingkari hukumnya Allah Rasul. Ya, contohnya mengingkari hukum haramnya riba. Seperti itu. Orang yang iman yang dikodar salah, kemudian dia melakukan transaksi riba, itu hukumnya dia maksiat, hukumnya dia dosa. Tapi kalau orang yang tidak mengakui haramnya hukum riba, itu sudah tergolong perbuatan-perbuatan kekafiran, menjadi orang kafir seperti itu. Ya, maka dari itu hasil dari mengaji itu kita memahami akan hukumnya Allah Rasul. Sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti mengandung kebaikan, dan sesuatu yang Allah larang itu pasti mengandung madharat, merugikan. Ya, maka segera memperbanyak ilmu, memperbanyak mengaji, bertambah kepahamannya, bertambah ketaatannya, bertambah ibadahnya, sehingga bertambah bekal pahalanya untuk di akhirat nanti. Jangan malah nuruti hawa nafsu, bahkan sampai kemudian berani mengingkari syariat-syariat wajibnya Allah. Syariat-syariatnya Allah, bahkan syariat-syariat wajibnya Allah, sampai diingkari gara-gara nuruti hawa nafsu. Innallaha, sesungguhnya Allah iku istafa, telah memilih siapa Allah, Adama, pada Nabi Adam, wa Nuhan, dan pada Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, dan pada keluarganya Nabi Ibrahim, termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih tergolong keturunan atau keluarganya Nabi Ibrahim. Wa ala Imrona, dan pada keluarganya Imron. Yang termasuk keluarganya Imron di sini adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam. Alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Sesungguhnya Allah telah memilih pada Nabi Adam. Nabi Adam itu disebut Abul Bashar,
bapaknya manusia. Manusia pertama di dunia yang Allah ciptakan ya Nabi Adam itu. Dan dari Nabi Adam lah ya muncul anak turun sehingga menjadi manusia sampai akhir zaman. Dan Allah juga memilih Nabi Nuh. Nabi Nuh itu awalur rusul, pertamanya para utusan. Dan Allah memilih Nabi Ibrahim, termasuk diantaranya Nabi Muhammad. Dan Allah juga memilih keluarganya Imran, termasuk diantaranya adalah Nabi Isa, mengalahkan orang seluruh alam. Ya, diantaranya beliau-beliau itu dipilih oleh Allah menjadi nabinya Allah. Bahkan ada yang dipilih menjadi utusannya Allah, rasulnya Allah. Dzurriatan sebagai badalnya Adam. Dzurriatan maksudnya sesungguhnya Allah juga memilih pada keturunan. Ba'duha sebagiannya keturunan, min ba'din dari sebagian yang lain. Allah juga memilih keturunan yang sebagiannya itu dari sebagian yang lain. Artinya di antara para nabi dan para utusan itu masih ada hubungan keturunan dan hubungan agama. Semuanya adalah beragama Islam. Ini. Wallahu adapun Allah kusami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah memilih itu tentunya ya memang karena beliau-beliau itu luar biasa, istimewa dibandingkan umumnya manusia. Dan itu sudah menjadi qadarnya Allah, menjadi pilihannya Allah. Jangan sampai kemudian karena merasa kita punya kelebihan, karena orangnya cerdas, karena orangnya kaya, karena orangnya pangkat, kemudian tidak bisa menerima pilihannya Allah. Ya. Seperti contohnya orang-orang kafir Quraisy, mereka merasa Nabi Muhammad itu tidak pantas untuk jadi nabinya Allah. Karena menurut mereka Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang paling istimewa di kalangannya orang-orang Quraisy yang lain. Menurut orang-orang kafir Mekah itu banyak orang-orang yang lebih yang lebih istimewa, yang lebih pantas untuk dipilih menjadi utusannya Allah, bukan Nabi Muhammad. Sehingga dari situ kemudian mereka tidak taat, tidak menerima terutusnya Nabi Muhammad. Demikian pula orang-orang Bani Israel. Ya. Mereka mengira bahwa nabi terakhir yang akan Allah utus di akhir zaman, yang memimpin orang-orang Islam untuk memerangi musuh-musuhnya agama, yang memimpin orang-orang iman dan memerangi musuh-musuhnya orang iman, itu dari golongannya mereka, dari golongannya orang Bani Israel. Tapi ternyata kemudian terbukti nabi terakhir yang diutus oleh Allah itu Nabi Muhammad, yang merupakan dari bangsa Arab, anak turunnya Nabi Ismail. Sedangkan orang Bani Israel anak turunnya Nabi Ishak. Mereka tidak terima. Kenapa yang diangkat menjadi nabi, menjadi utusan terakhir itu adalah Muhammad, orang Arab, anak turunnya Nabi Ismail. Kenapa tidak dari golongannya orang Bani Israel, dari anak turunnya Nabi Ishak? Sehingga mereka dengki pada Nabi Muhammad sehingga tidak menerima kenabiannya Nabi Muhammad. Ya, mungkin kelihatannya sepele bagi kita. Oh ya jelas mereka manusia pilihan, harusnya kita taat. Tapi ternyata ya buktinya orang-orang kafir Mekah, mereka tidak ridho terhadap pilihannya Allah ini. Orang-orang Bani Israel tidak ridho terhadap pilihannya Allah ini. Ya, maka jangan sampai kita mengikuti jejaknya orang-orang kafir Mekah. Jangan sampai kita mengikuti jejaknya orang-orang Bani Israel yang tidak ridho terhadap pilihannya Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Ketika itu Qalat berkata,
Sapa imra'atu Imran, istrinya Imran. Ya. Namanya Hannah bintu Fakud. Hannah, ha, nun, tak marbutoh, bintu, ba, nun, tak, Fakud, fa, alif, qaf, wawu, zal. Hannah bintu Fakud. Yang Hannah ini adalah saudara perempuannya Asya. Yang Asya itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Asya itu alif, shin, alif, ain. Asya istrinya Nabi Zakaria. Dia berkata, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, iku nadartu bernadar aku, laka kepadamu, bahwa ma apa-apa, fi batokni yang di dalam perutku, maksudnya janin yang ada dalam kandunganku, iku muharraron, orang yang dimerdekakan. Maksudnya, diserahkan menjadi peramut Baitul Maqdis. Diserahkan menjadi peramut Baitul Maqdis. Fataqabbal, maka semoga menerima engkau Allah. Fataqabbal, maka semoga menerima engkau Allah minni dariku istrinya Imran. Ketika itu istrinya Imran yang bernama Hannah bintu Fakud, dia berdoa, ya Allah wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu bahwa bayi yang ada di dalam kandunganku aku merdekakan untuk menjadi peramut Baitul Maqdis. Aku serahkan ke sabilillah untuk menjadi peramut Baitul Maqdis. Maka semoga engkau menerima nazar dariku ini ya Allah. Jadi Hannah itu perempuan yang sudah lama tidak hamil. Setelah dinikah oleh Imran, lama tidak hamil. Kemudian suatu hari dia melihat burung. Kemudian dia pingin untuk mempunyai anak. Lalu dia berdoa kepada Allah agar Allah memberinya anak. Kemudian Allah mengabulkan doanya Hannah. Lalu Hannah dijima oleh suaminya, yaitu Imran. Dan kemudian dari perjimaan itulah kemudian Hannah hamil. Ketika kehamilannya Hannah ini sudah jelas kalau hamil, ya, bukan hanya sekedar perutnya mual-mual tok, bukan hanya sekedar kemudian badannya tidak enak tok, tapi betul-betul sudah hamil. Ya, kalau zaman sekarang mungkin positifnya hamil ya dites dengan alat-alat tes kehamilan. Kalau dulu ya tidak ada seperti itu, ya jelas-jelas sudah ada isinya, sudah perutnya buncit. Kemudian dia bernadar. Ya. Rabbi, ini nadartu laka ma fi batani muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar kepadamu bahwa bayi yang ada dalam kandunganku itu ya dimurnikan khusus untuk ibadah dan menjadi peramut Baitul Maqdis. Innaka sesungguhnya engkau Allah, anta engkau, iku as-sami'u zat yang maha mendengar, al-alimu lagi maha mengetahui. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sungguh sangat mulia
isi nadarnya Hannah, di mana sudah lama dia tidak hamil, begitu hamil isinya dia bernazar bahwa anak yang dia kandung nanti akan dia serahkan untuk sabilillah, full untuk ibadah, untuk meramut Baitul Maqdis. Jadi ulama meramut Baitul Maqdis. Ya, seperti inilah seharusnya kita orang-orang iman di dalam merencanakan anak-anak kita. Tidak hanya sekedar punya anak itu tujuannya supaya kalau saya tua nanti sudah tidak mampu bekerja, sudah tidak mampu beraktivitas, kemudian anak-anakku lah yang nanti meramu diriku. Tidak hanya sekedar di situ. Tapi anak ini betul-betul menjadi penerus perjuangan kita dalam urusan agama. Ya, menjadi pewaris dari kepahaman kita, mau menjadi pewaris dari semangat perjuangan kita di dalam memperjuangkan agama Allah. Itulah cita-cita yang paling mulia, jemaah. Jangan sampai kemudian punya anak cita-citanya hanya remeh saja. Saya ingin anak saya menjadi atlet nasional yang berprestasi, yang bapaknya pesilat, pengen anaknya bagaimana nanti jadi pesilat nasional. Yang bapaknya itu suka main bola, pengen anaknya bagaimana jadi pemain nasional. Boleh-boleh saja punya cita-cita seperti itu. Tapi jangan lupa, cita-cita yang paling mulia adalah kita punya anak itu bagaimana anak-anak kita menjadi penerus perjuangan kita di dalam menetapi agamanya Allah dan memperjuangkan agama Allah. Adapun di dalam berjuang disambi jadi atlet silat, disambi jadi atlet bola, disambi jadi pengusaha, disambi jadi guru, tidak apa-apa. Sifatnya hanya sambian saja, hanya samben saja. Yang utama ya menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah. Ya, jadi guru selain bekerja ya utamanya memperjuangkan agama Allah. Jadi atlet utamanya memperjuangkan agama Allah. Sehingga ya hidup kita kuruk, hidup kita bermanfaat. Falamma wadu'atha, maka ketika melahirkan siapa Hannah, H pada anak atau H pada kandungan,
pada kandungan, dan ternyata anak yang dia lahirkan bukan laki-laki, melainkan perempuan. Qalat, maka berkata siapa perempuan, berkata siapa Imron, istrinya Imron yaitu Hannah. Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, iku wadok tuha melahirkan aku pada kandungan, unta pada perempuan. Ketika istrinya Imran melahirkan pada kandungannya, dan ternyata bayi yang dia lahirkan adalah perempuan, dia kemudian berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan pada kandunganku ini pada anak perempuan. Ya Allah, yang saya lahirkan anak perempuan, ya Allah. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena biasanya yang sudah-sudah sebelumnya, yang diserahkan menjadi orang sabilillah, menjadi peramut Baitul Maqdis, khusus untuk ibadah, khusus untuk memperdalam agama, itu biasanya laki-laki. Dan Hannah pun ketika dia bernazar, ya harapannya yang dia lahirkan nanti adalah anak laki-laki. Dan ternyata qadarnya Allah, yang dia lahirkan adalah perempuan. Sehingga dia lapor kepada Allah, ya Allah, yang saya lahirkan perempuan, ya Allah, gimana ini? Wallahu, adapun Allah, itu jumlah muqtaridah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, pada apa-apa, wadu'at, yang melahirkan siapa, imro'atu Imron, wadu'at, yang melahirkan siapa, Hannah. Walaisa, dan tidak ada sopo adzakaru, anak laki-laki, iku kal unta, sebagaimana anak perempuan. Allah lebih mengetahui pada bayi yang dilahirkan oleh istrinya Imron. Ya, kalau istrinya Imron itu baru tahu kalau anak yang dia kandung itu adalah perempuan, itu kan ketika dia sudah melahirkan. Kalau Allah sudah tahu. Bahkan ketika masih dalam kandungan, Allah tahu. Bahkan ketika istrinya Imran belum hamil, Allah sudah tahu bahwa nanti anak yang dilahirkan itu perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Memang anak laki-laki itu, ya, tidak seperti anak perempuan. Akan tetapi, ya, walaupun anak yang dilahirkan oleh Hannah itu anak perempuan, tetap diterima sebagai peramut Baitul Maqdis. Wa ini, dan sesungguhnya aku, ikut samaituha memberi nama aku pada anak, Maryama, pada Maryam. Dan sesungguhnya aku memberi nama pada anakku ini pada Maryam. Aku beri nama Maryam. Wa ini, dan sesungguhnya aku iku uiduha, memintakan perlindungan aku pada Maryam, bika, padamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan pada anaknya Maryam, dimintakan perlindungan minasyaiton, dari syaitan, ar-rajimi, yang dirajam. Dan sesungguhnya aku memintakan perlindungan pada Maryam ini kepadamu ya Allah, dan pada anaknya Maryam dari setan yang dirajam. Diterangkan di hadis Bukhari itu bahwa tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan ketika dia dilahirkan, sehingga anak itu berteriak menangis karena sentuhannya setan kepadanya. Kecuali Maryam dan anaknya Maryam nanti, yaitu Nabi Isa. Ketika lahir ke dunia, ya, Maryam dan anaknya itu tidak menangis. Kenapa? Ya, karena Allah mengabulkan doanya ibunya Maryam, bahwa Hannah
minta kepada Allah untuk melindungi kepada Maryam dan anaknya Maryam. Adapun kemudian kalau sekarang ada bayi yang lahir tidak menangis, itu bukan berarti kok dapat doanya Hannah, bukan. Ya mungkin ada kelainan sehingga ketika lahir belum sempat untuk menangis. Mungkin dia jantungnya belum siap sehingga ketika lahir belum menangis. Bukan karena istimewa. Nah, kok kemudian bayi lahir nangis, ya berarti sama dengan yang lain, bahwa nangisnya itu karena sentuhan atau godaannya setan. Fataqabbalaha, maka menerima pada Maryam sapa rabbuha, Tuhannya Maryam, maksudnya Allah, biqabulin, dengan penerimaan hasanin, yang baik. Tuhannya Maryam menerima Maryam sebagai peramut Baitullah dengan penerimaan yang baik. Artinya walaupun Maryam itu seorang perempuan dan biasanya yang diterima menjadi peramut Baitul Maqdis itu adalah laki-laki, tapi tetap Maryam itu diterima oleh Allah sebagai peramut Baitul Maqdis. Wa ambataha, dan menumbuhkan siapa Allah pada Maryam nabatan, dengan tumbuh hasanan, yang baik. Dan Allah menumbuhkan pada Maryam dengan tumbuh yang baik. Tumbuhnya yang pertama adalah Maryam itu tidak pernah sakit, tidak pernah panas, tidak pernah bersin-bersin, batuk, pilek, tidak pernah. Ya. Yang kedua, tumbuhnya sangat cepat. Tumbuhnya Maryam dalam 1 hari itu sama seperti tumbuhnya umumnya anak dalam 1 tahun. Ya, sangat cepat. Wa kafalaha, dan meramut pada Maryam sapa Zakaria, Nabi Zakaria. Karena Maryam ini adalah anaknya Imran yang merupakan ulama di situ, ketika oleh keluarganya diserahkan ke sabilillah, banyak orang yang ingin meramut pada Maryam, dan akhirnya di antara ulama-ulama yang ingin meramutnya Maryam itu, yang berhasil menang untuk berhak meramutnya adalah Nabi Zakaria. Nanti di belakang diterangkan lagi nanti. Kullama dakhala, ketika masuk alaiha, atas Maryam, sapa Zakaria, Nabi Zakaria, yaitu peramutnya Maryam, al-mihraba, pada rumah panggung tempat khususnya Maryam, wajada, maka menjumpai siapa Nabi Zakaria, indaha, di sisinya Maryam, rizkon, pada rizki. Jadi Maryam itu dibuatkan rumah panggung yang hanya dihuni oleh Maryam, dan tidak ada orang lain yang boleh masuk ke tempat tersebut. Yang boleh masuk ke tempat tersebut hanya Zakaria, Nabi Zakaria yang meramut Maryam. Dan dialah yang membawa makanannya, membawa minumannya, dan membawa buah-buahan untuk Maryam. Nah, suatu saat Nabi Zakaria itu menjumpai di panggung tersebut terdapat rizki. Artinya buah-buahan yang tidak musim di waktu itu. Ya, misalkan tidak musim rambutan, tapi ada rambutan di situ. Tidak musim duku, ada duku di situ. Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Allah berkata siapa Nabi Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna, bagaimana laki bagimu, apa hadza, ini rizki. Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan rizki ini? Wong ini buah-buahan yang bukan musimnya, tidak musim, kok kamu bisa dapat dari mana? Allah berkata siapa Maryam, huwa, adapun rizki berupa buah-buahan yang di luar musimnya itu, iku min indillah, dari sisinya Allah. Wahai Zakaria, wahai paman, rizki berupa buah-buahan yang di luar musim ini adalah dari Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku yarzuku, memberi rizki siapa Allah, man, pada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, bighairi hisabin, dengan tanpa hisaban. Sesungguhnya
Allah memberi rizki pada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa hisaban. Kalau Allah menghendaki memberi rizki tersebut kepada Maryam, ya bisa, walaupun waktu itu tidak musimnya. Ya, berarti ya Allah memberi langsung dari Allah, bukan dari pohon. Ya, ini ya semuanya bisa. Ketika Allah menghendaki, semuanya pasti terjadi. Fa'alul lima yurid. Allah pasti mampu mengerjakan apa-apa yang Allah inginkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekiranya kita istirahat dulu, ya, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kita setelah istirahat sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika di sana maksudnya di saat Nabi Zakaria melihat bahwa Allah memberikan rizki yang luar biasa kepada Maryam berupa buah-buahan musim hujan. Allah berikan kepada Maryam waktu musim kemarau, dan buah-buahan yang biasanya ada di musim kemarau Allah berikan kepada Maryam di musim penghujan. Artinya sesuatu yang tidak biasa, yang dalam akal manusia itu tidak mungkin. Di saat Nabi Zakaria melihat bahwa Maryam diberi oleh Allah rizki yang dalam akalnya manusia tidak mungkin terjadi, di situ Nabi Zakaria mempunyai ilham, ya, berdoa, yaitu berdoa siapa? Zakaria, Nabi Zakaria, Rabbahu pada Tuhannya Zakaria. Di saat Nabi Zakaria melihat bahwa Allah memberikan rizki yang di luar akal manusia kepada Maryam, disitulah Nabi Zakaria terilhami untuk berdoa kepada Allah atas sesuatu yang luar biasa yang dalam akal manusia tidak mungkin dia peroleh. Yaitu kalau berdoa siapa? Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, hamba semoga memberi engkau li kepadaku Zakaria miladunka dari sisimu dzurriatan pada keturunan thayyibatan yang baik. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu ya Allah. Ini bisa dikatakan hampir mustahil Nabi Zakaria itu bisa punya anak. Karena di saat itu Nabi Zakaria itu ya sudah tua, ya. Istrinya Nabi Zakaria pun yaitu Asa juga sudah tua. Ya, bahkan Asa itu perempuan yang sudah tua dan mandul. Buktinya mulai dari menikah sampai tua itu belum pernah hamil, tidak punya anak. Nah, karena Nabi Zakaria melihat bahwa Allah memberikan rizki kepada Maryam yang di luar akal manusia, maka tidak menutup kemungkinan Allah juga akan mengabulkan doanya Nabi Zakaria yang seolah-olah dalam akalnya manusia tidak mungkin terjadi, yaitu Nabi Zakaria dan istrinya Asa bisa punya anak. Innaka sesungguhnya engkau iku sami'ud du'ai, zat yang maha mendengar doa. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Maksudnya engkau pasti akan mengabulkan doaku ya Allah. Kalau mendengar ya pasti mendengar. Yang dimaksud sami di sini ya maksudnya engkau pasti akan mengabulkan doaku. Dan ternyata betul doanya Nabi Zakaria untuk bisa punya anak dikabulkan oleh Allah. Fanadathu maka memanggil hu pada Nabi Zakaria siapa al malaikatu para malaikat. Wahua sedangkan Nabi Zakaria iku qaimun orang yang berdiri, yusolli sholat siapa Nabi Zakaria, yaitu sholat malam, sholat sunnah, fil mihrabi di dalam panggung tersebut. Kemudian malaikat memanggil pada Nabi Zakaria di saat Nabi Zakaria berdiri mengerjakan sholat malam di panggung tersebut. Pas Nabi Zakaria sholat, pas itulah kemudian malaikat datang dan menyampaikan
wahyu dari Allah kepada Nabi Zakaria. Isinya adalah annallaha, sesungguhnya Allah iku yubasyiruka, memberi kabar gembira siapa Allah kepadamu Zakaria, biyahya, dengan Nabi Yahya, bahwa kamu akan punya anak yang nantinya setelah lahir akan diberi nama Yahya. Musaddiqon, dengan membenarkan, bikalimatin, dengan kalimat, minallahi, dari Allah. Bikalimati minallah itu maksudnya adalah Nabi Isa. Yang Nabi Isa itu lahir dengan kalimat dari Allah. Wasayidan, dan menjadi pemimpin. Wasayidan, dan menjadi pemimpin. Pemimpin dalam urusan menjadi pemimpin bagi umatnya, dan pol dalam urusan ilmu dan ibadahnya. Wahasuron, dan terjaga. Maksudnya terjaga dari perempuan. Ya, tidak menikah. Wahasuron, dan terjaga maksudnya tidak menikah. Wanabiyan, dan menjadi nabi, minas sholihin, tergolong orang-orang yang sholih. Malaikat memanggil pada Nabi Zakaria di saat Nabi Zakaria berdiri mengerjakan sholat malam di panggungnya. Malaikat menyampaikan kabar dari Allah, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, bahwa kamu akan punya anak, akan diberi anugerah, diberi rezeki oleh Allah berupa anak yang nantinya diberi nama Yahya. Yang Yahya ini membenarkan, ya, artinya beriman, membenarkan dan membantu kepada kalimat dari Allah, maksudnya kepada Nabi Isa, dan menjadi pemimpin bagi umatnya, pol dalam urusan ilmu dan urusan ibadahnya, dan terjaga dari perempuan, tidak menikah. Jadi diterangkan bahwa setiap tidak ada seorang pun hamba yang bertemu pada Allah kecuali dia dalam keadaan mempunyai dosa. Kecuali Nabi Yahya, dia menghadap kepada Allah tanpa membawa dosa. Ya. Jadi zakarnya Nabi Yahya itu lemes seperti gombyoknya pakaian, seperti rumbainya pakaian. Zakarnya Nabi Yahya itu lemes seperti gombyoknya pakaian. Dan jangan salah di dalam memahami, ya, lemesnya zakarnya Nabi Yahya itu bukan karena cacat, bukan karena penyakit, tapi karena saking khusyuknya kepada Allah, saking khusyuknya ibadah, sehingga tidak terfikirkan untuk berpikir pada perempuan. Ya, karena memang dosa itu ya awalnya dari syahwat, dan syahwat yang paling besar itu, yang paling umum ya syahwat karena perempuan. Nah, karena Nabi Yahya itu sudah fokusnya kepada Allah, fokusnya ibadah, sehingga ya tidak terfikirkan perempuan, sehingga zakarnya itu lemes seperti gombyoknya pakaian. Dan ini bukan cacat, ya, bukan cacat. Akhirnya sesuatu yang dalam akal manusia hampir mustahil terwujud, yaitu Nabi Zakaria yang sudah tua dan istrinya yaitu Asya yang sudah tua bahkan mandul, akhirnya punya anak. Nah, Nabi Isa terilhami untuk memohon dan berdoa kepada Allah punya anak walaupun keadaannya sudah tua, itu terilhami oleh yang dialami oleh Maryam. Nah, dua kejadian luar biasa yang terjadi pada Maryam
dan juga terjadi pada Nabi Zakaria ini juga harusnya bisa mengilhami bagi kita orang-orang iman ya untuk tidak berputus asa berdoa yang baik kepada Allah. Ya. Seandainya kita punya suatu harapan dan harapan itu baik, jangan berputus asa untuk berdoa kepada Allah. Ya, karena kalau Allah sudah mengabulkan, tidak ada satupun hal yang mustahil. Pasti bisa terkabul. Ya, seperti itu. Seperti yang dialami atau yang Allah berikan kepada Maryam dan yang dialami oleh Nabi Zakaria ini. Dan kalau kita sudah berdoa, pasti Allah mengabulkan. Nah, mengabulkannya ada kalanya diberikan seperti yang kita minta dan kontan segera terjadi. Ada kalanya diberikan seperti yang kita minta tapi waktunya ditunda. Ya, ada kalanya diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang nilainya setimpal. Atau diganti oleh Allah dengan kita dihindarkan dari mara bahaya yang nilainya setimpal dengan doa kita. Atau kalau tidak dikabulkan di dunia, pasti akan Allah berikan nanti di akhirat. Ya, dan Allah akan memberikan sesuatu yang pol di akhirat. Sehingga orang-orang iman yang ketika di dunia berdoa belum dikabulkan, kemudian baru dikabulkan di akhirat, sampai punya angan-angan jatuh semua doaku di dunia dulu tidak dikabulkan oleh Allah, tapi diberikan sekarang di akhirat. Maka tidak ada ruginya ya kita berdoa kepada Allah, walaupun mungkin dalam akal kita tidak mungkin dikabulkan oleh Allah, pasti akan diberikan oleh Allah. Kalau berkata siapa Nabi Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, anna bagaimanakah yakunu ada li bagiku sapa gulamun anak. Padahal waqad balaghani dan sungguh telah sampai ini padaku, waqad balaghani dan sungguh telah sampai ini padaku, apa alkibaru tua, wa mraati sedangkan istriku iku akhirun mandul, gabuk kalau orang Jawa bilang. Ya. Sudah diberi wahyu, sudah diberitahu oleh malaikat bahwa Allah akan memberinya anak. Itu hatinya Nabi Zakaria itu masih belum bisa menerima. Padahal ya dia yang doa dikabulkan oleh Allah masih seolah belum bisa percaya. Ya, begitulah. Nabi Zakaria berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa punya anak ya Allah? Sedangkan aku sudah tua, istriku pun ya sudah mandul ya Allah. Bagaimana mungkin punya anak?" Nah, ya, itulah sesuatu yang luar biasa itu sampai yang diberi pun itu ya tidak percaya. Tidak percaya itu bukan berarti tidak percaya Allah tidak mampu, bukan. Maksudnya bagaimana caranya kok bisa? Wong saya ya sudah tua, ya kan? Istri saya pun ya sudah mandul seperti itu. Karena waktu itu Nabi Zakaria itu umurnya sudah 120 tahun. Sedangkan istrinya yaitu Asa umurnya sudah 98 tahun. Sudah sangat tua. Ya, sehingga ketika diberitahu oleh malaikat bahwa Allah akan memberinya anak, masih seolah-olah belum bisa percaya. Allah berkata, siapa malaikat? Kadzalika seperti demikian itu, siapa Allahu Allah, yaf'alu mengerjakan siapa Allah, ma pada apa-apa, yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Dijawab oleh malaikat, seperti itulah Allah mengerjakan apa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah mengqadar menghendaki kamu punya anak, walaupun kamu sudah berumur 120 tahun, istrimu sudah berumur 90 tahun, 98 tahun, ya pasti punya anak. Karena itu sudah menjadi qadarnya Allah. Allah berkata siapa? Nabi Zakaria. Rabbi wahai Tuhanku ij'al, semoga menjadikan engkau li bagiku ayatan pada tanda.
kalau aku akan punya anak. Nabi Zakaria berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, buatlah tanda untukku ya Allah, kalau aku akan punya anak. Nah, ini masih kurang mantep gitu. Masih kurang mantep Nabi Zakaria. Pengen bukti yang lebih nyata lagi. Allah berfirman, siapa Allah? Ayatuka, adapun tandamu Zakaria bahwa kamu akan punya anak, yaitu Allah tukallima, bahwa tidak bisa berbicara engkau an-nasa pada manusia, salah satu ayamin, selama 3 hari, illa, kecuali bisanya berkomunikasi, ramzan, dengan isyarah. Isyarah menggerakkan anggota badan. Allah berfirman, wahai Zakaria, tandamu bahwa kamu akan betul-betul punya anak adalah kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali bisanya berkomunikasi dengan isyarah saja. Ya, itu tanda yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria, kalau Nabi Zakaria betul-betul akan punya anak. Wadkur, dan ingatlah engkau Nabi Zakaria, Rabbaka, pada Tuhanmu, katsiran, dengan banyak. Maksudnya dengan ingat yang banyak. Wasabbih, dan mensucikanlah engkau, termasuk ya membaca tasbih, bil asyi, di waktu sore, wal ibkari, dan di waktu pagi. Dan ingatlah pada Tuhanmu dengan ingat yang banyak, dan mensucikanlah kepada Allah baik di waktu sore maupun waktu pagi, sebagai bentuk tanda syukurnya kepada Allah karena doanya dikabulkan, karena diberi nikmat oleh Allah akan punya anak. Maka perbanyaklah ingat kepada Allah dan perbanyaklah mensucikan kepada Allah di setiap waktu, di waktu sore maupun waktu pagi. Nah, ini termasuk bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah memperbanyak ibadah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah sudah memberikan jaminan ampunan kepada Nabi Muhammad, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bahwa semua dosanya Nabi Muhammad yang dahulu maupun yang akhir dijamin diampuni oleh Allah. Justru Nabi Muhammad memperbanyak dalam ibadahnya. Bahkan dalam sholat malamnya, saking lamanya beliau mengerjakan sholat sampai kakinya itu bengkak. Bagaimana tidak bengkak? Lawang dalam satu kali berdiri bacanya surat Al-Baqarah sampai hatam, bacanya surat An-Nisa sampai hatam, bacanya surat Ali Imran sampai hatam. Ya otomatis akhirnya bengkak. Ketika ditanya oleh istri tercinta, wahai Rasulullah, engkau kan sudah dijamin diampuni semua dosamu, untuk apa engkau repot-repot ibadah sholat malam sampai kaki bengkak? Toh seandainya tidak seperti ini ya tetap masuk surga. Nabi Muhammad menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah aku adalah hamba yang banyak syukurnya? Berarti bentuk bersyukur kepada Allah itu adalah menambah ibadah, ya. Terutama kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk mencari ridhonya Allah dengan kita gunakan untuk ibadah. Badannya digunakan untuk ibadah, hartanya disodakohkan, ya, seperti itu. Wa'id, dan ketika itu qalat, berkata sapa al malaikatu, malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah iku istofaki, telah memilih siapa Allah ki padamu, wa tahharaki, dan telah mensucikan siapa Allah ki padamu dari kekufuran, dari kemusyrikan. Wastafaki, dan telah memilih siapa Allah ki padamu ala nisa'il alamin, mengalahkan perempuan-perempuan seluruh alam.
Ketika itu malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan Allah telah mensucikanmu dari kekufuran, dari kemusyrikan. Dan Allah telah memilihmu mengalahkan perempuan-perempuan seluruh alam." Jadi sebaik-baiknya perempuan di seluruh alam itu ada 4. Atau kalau di hadis lain itu, banyak orang laki-laki yang keimanannya sempurna. Tapi dari kalangannya perempuan, yang sempurna keimanannya itu hanya ada 4. Yang pertama adalah Maryam bintu Imran. Ya, Maryam ibunya Nabi Isa. Yang kedua adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah istrinya Fir'aun. Walaupun suaminya adalah orang kafir, bahkan mengaku sebagai Tuhan, tapi dia teguh di dalam mempertahankan keimanannya. Bahkan sampai dibunuh, bahkan ditusuk kemaluannya dengan pedang oleh Fir'aun. Tetap dalam keimanan. Yang ketiga adalah wa Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Khadijah istri pertamanya Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulillah. Fatimah anak perempuannya Rasulullah, yaitu istrinya Ali bin Abi Thalib. Oh ya, tambahan di atas lagi bahwa Nabi musaddiqon bi kalimati minallah, bahwa Nabi Yahya itu membenarkan pada kalimatnya Allah, yaitu Nabi Isa. Jadi antara Nabi Yahya dan Nabi Isa itu hubungannya adalah saudara sepupu. Karena ibunya Nabi Yahya, yaitu Asya, itu adalah saudara perempuannya ibunya Nabi Isa, yaitu, saya ulangi, karena ibunya Nabi Yahya yaitu Asya itu adalah saudara perempuannya ibunya Maryam. Jadi apa yang namanya, satu tingkat di bawahnya, ya, bahwa Nabi Isa itu adalah apa namanya, ponaan sepupunya, ponaan anak dari sepupunya Nabi Yahya. Kalau dalam hal apa namanya, hubungan itu juga bisa disebut sebagai ibnai kholah, 2 anak laki-lakinya bibi dari ibu, walaupun tidak sejajar, ya, walaupun tidak sejajar. Kalau sejajar, bahwa Nabi Yahya itu sejajarnya dengan Maryam, ya, Nabi Yahya sejajarnya dengan Maryam. Nah ini anaknya Maryam, Nabi Isa itu, ya, tidak sejajar. Tapi hubungan di antara keduanya adalah apa namanya, bahwa neneknya Nabi Isa yaitu Hannah itu adalah saudara perempuannya ibunya Nabi Yahya. Ya Maryamu, wahai Maryam, uqnuti, tunduklah engkau, lirabbiki, pada Tuhanmu, wasjudi, dan sujudlah engkau, warkai, dan rukuklah engkau, ma'arrokin, bersama orang-orang yang ruku. Wahai Maryam, tunduklah pada Tuhanmu dan sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya kerjakan sholat berjamaah.
Zalika demikian itu ceritanya ceritanya Maryam, kemudian ceritanya Nabi Zakaria. Iku min amba'il ghaib, termasuk beberapa cerita yang ghaib. Jadi cerita tentang Maryam, cerita tentang Nabi Zakaria itu termasuk cerita yang ghaib. Ghaib maksudnya ya zaman dulu, bukan di zamannya Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad bisa mengetahui dan bisa menyampaikan dengan jelas dan terperinci kepada umatnya. Sebab nuhihi, yang telah mewahyukan aku Allahi pada cerita ilaika kepadamu Muhammad. Wahai Muhammad, ceritanya Maryam, ceritanya Zakaria, ceritanya Yahya, itu termasuk beberapa cerita yang ghaib. Maksudnya cerita di zaman dulu. Cerita-cerita yang kejadiannya terjadi di zaman dulu. Jauh sebelum adanya Nabi Muhammad. Yang telah aku wahyukan kepadamu Muhammad. Artinya, walaupun cerita itu terjadi di zaman dulu, di mana Nabi Muhammad belum ada, Nabi Muhammad tidak menyaksikan, tapi Nabi Muhammad menjadi tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Kemudian oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya. Seperti itu. Walaupun tidak menjumpai, walaupun tidak melihat, tapi dengan diceritani oleh Allah, berarti sama-sama taunya. Sama seperti kedudukannya Nabi Muhammad besok di akhir zaman, di hari kiamat sebagai umatan wasaton. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang tengah, umat yang adil. Artinya Nabi Muhammad dan umat Islam menjadi saksi dari para nabi sebelumnya. Jadi semua nabi besok di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah. Ya. Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai nabi, apakah engkau telah menyampaikan tugasmu, mengerjakan tugasmu, yaitu menyampaikan risalah agamaku kepada umatmu?" Nabinya menjawab, "Iya ya Allah, sudah ya Allah. Saya sudah menyampaikan risalah agamamu kepada umatku." Terus Nabi Muhammad minta persaksian kepada umatnya. "Wahai umatnya Nabi, apakah nabiku ini sudah menyampaikan risalah agamaku kepada kalian?" "Belum ya Allah." Wahai Nabi, itu loh, umatmu tidak menyaksikan kalau kamu mendatangkan risalah agamaku kepada mereka. Lalu sekarang siapa yang menjadi saksi bagimu? Setiap Nabi seperti itu, umatnya tidak mengakui. Ketika ditanya oleh Allah, siapa yang menjadi saksi bagimu bahwa kamu telah menyampaikan risalah agamanya Allah kepada umatmu? Para Nabi menjawab, saksi kami adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Loh, kan aneh, wong Nabi Muhammad hidupnya jauh setelah mereka. Bahkan umatnya Nabi Muhammad juga jauh setelah mereka. Kenapa Nabi Muhammad dan para umatnya termasuk kita sekarang menyaksikan nabi-nabi zaman dulu yang mana kita belum hidup? Ya, Nabi Muhammad dan para umatnya, umat Islam menyaksikan bahwa nabi-nabi zaman dulu telah mendatangkan risalah agama Allah kepada umatnya, ya lewat Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah telah menceritakan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam bahwa semua nabi itu telah menjalankan tugasnya, menyampaikan risalah agama Allah kepada umatnya. Artinya bahwa walaupun Nabi Muhammad tidak menjumpai zamannya Nabi Zakaria, zamannya Maryam, zamannya Nabi Yahya, ya karena diberi wahyu oleh Allah, diberitahu oleh Allah, maka hukumnya sama dengan Nabi Muhammad tahu persis dengan kejadian tersebut. Wa ma kuntan, dan tidak ada engkau Muhammad, iku ladaihim di sisi mereka. Ketika itu yulkuna menjatuhkan mereka aqlamahum pada beberapa pena mereka.
Mereka di sini mereka para ulama yang hidup di zamannya Maryam. Ayyuhum, manakah mereka para ulama? Yakfulu, yang meramut siapa ayyuhum? Yakfulu, yang meramut siapa ayyuhum Maryama, pada Maryam. Wahai Muhammad, engkau tidak ada di sisinya mereka. Mereka para ulama di zamannya Maryam. Jadi setelah Hannah itu mengikrarkan bahwa anak yang dia lahirkan dimerdekakan untuk sabilillah, untuk meramut Baitul Maqdis, untuk belajar ilmu di Baitul Maqdis, ya, maka para ulama-ulama yang ada waktu itu semuanya ingin untuk diberi tugas yang mulia sebagai peramut dari Maryam, ya, karena Maryam itu juga adalah anak dari pimpinan mereka, yaitu Imran, ya. Di mana waktu itu para ulama itu menjatuhkan pena mereka untuk memutuskan siapakah di antara mereka yang berhak untuk meramut Maryam, ya. Jadi setelah Maryam dilahirkan oleh Hannah, kemudian sesuai dengan nadarnya Hannah, Maryam dijadikan peramut Baitul Maqdis. Lalu para ulama berebut ingin meramut Maryam. Karena meramut Maryam ini tugas yang sangat mulia. Karena Maryam itu adalah anak dari pimpinan mereka, yaitu Imran. Ada 30 ulama yang ikut undian untuk menjadi peramut Maryam. Dan di antaranya ada Nabi Zakaria. Caranya adalah mereka menjatuhkan pena mereka yang digunakan untuk menulis kitab Taurat di Sungai Ardun, yaitu di sebuah sungai yang ada di Yordania. Barang siapa yang penanya tidak terbawa arus, bahkan bisa melawan arus, maka dialah yang berhak untuk meramut Maryam. Nah, setelah para ulama itu menjatuhkan pena-pena mereka di Sungai Ardun, ternyata semua penanya para ulama itu terbawa oleh arus, keli, kintir semua, kecuali penanya Nabi Zakaria. Hanya penanya Nabi Zakaria yang tidak terbawa oleh arus, bahkan bisa melawan arus. Maka dengan demikian, yang berhak untuk menjadi peramut dari Maryam adalah Nabi Zakaria, ya. Dan memang Nabi Zakaria ini selain berhasil memenangkan perlombaan tersebut, secara hubungan keluarga dialah yang paling dekat hubungannya dengan Maryam daripada ulama-ulama yang lain. Karena istrinya Nabi Zakaria, yaitu Asa, itu adalah saudara perempuan dari Hannah, ibunya Maryam. Bisa dikatakan bahwa Maryam itu adalah ponakannya Nabi Zakaria. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku ladaihim, di sisi mereka, id yakhtasimuna, ketika bertengkar mereka, bertengkar memperebutkan siapa yang berhak menjadi peramutnya Maryam. Dan engkau pun tidak ada di sisi mereka ketika mereka bertengkar memperebutkan siapa yang berhak menjadi peramutnya Maryam.
Walaupun Nabi Muhammad tidak ada di saat mereka berlomba menjatuhkan pena mereka di sungai Ardun, di saat mereka berebut memperebutkan siapa yang berhak menjadi peramutnya Maryam, walaupun kamu tidak ada di situ, tapi kamu bisa tahu dengan jelas, dengan detail kejadian tersebut. Karena kamu diberi wahyu oleh Allah. Ya. Nih. Bedanya adalah di sini. Kalau kabar yang Allah berikan kepada para nabinya, itu pas dengan kejadian yang sebenarnya. Berbeda dengan sejarah yang dibuat oleh manusia. Sejarah itu adalah kejadian di masa lalu yang kemudian diceritakan oleh manusia. Nah, ini tingkat kebenarannya sangat jauh berbeda. Kalau Allah menceritakan kejadian di masa lalu kepada Nabi Muhammad lewat Al-Quran, baik itu kejadian terbentuknya alam semesta, kejadian Allah menciptakan Nabi Adam, ya seperti itu, kejadian nabi-nabi zaman dulu termasuk kejadiannya Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya ini, maupun kejadian-kejadian yang akan datang, yaitu kejadian hari kiamat, kejadian akhirat surga neraka, itu persis dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, likulli naba'in mustaqor. Bagi tiap-tiap cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, itu ada tempat tetapnya. Artinya kejadiannya ya pasti terjadi, ya terjadinya seperti itu. Berbeda dengan sejarah. Sejarah yang dibuat oleh manusia itu belum tentu kejadian di masa dulu seperti yang diceritakan oleh manusia, ya. Kadang-kadang ya karena kemampuannya yang terbatas, kadang-kadang ya memang sengaja ada yang ditutupi atau bahkan ada yang diselewengkan seperti itu. Itu kalau cerita sejarah. Lah kadang-kadang manusia itu dengan sejarah yang dibuat oleh manusia saja percaya, tapi justru malah tidak percaya dengan kabar yang Allah jelaskan lewat Al-Quran. Ini salah. Nah, kita sebagai orang iman, ya, kita beruntung dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Artinya kita dipilih untuk percaya pada barang hak, termasuk cerita-cerita masa lalu seperti ini. Ya, dan terhadap cerita-cerita dunia, ya, apakah itu berupa sejarah atau bahkan mungkin cerita-cerita karangan, ya, seperti novel, seperti film, kita tidak percaya, tidak butuh. Jangan kebalik. Sudah jadi orang iman terhadap cerita-cerita Al-Quran, ya, tidak begitu peduli, tidak begitu tertarik, tidak begitu mendalami, tidak ingin mengambil hikmahnya, tapi dengan cerita-cerita yang dibuat oleh manusia, mulai dari cerita yang sifatnya itu ilmiah, seperti awal mula bumi, awal mula alam semesta, awal mula manusia, ya, cerita-cerita zaman dulu, bahkan mungkin cerita-cerita yang fiktif seperti film, seperti sandiwara, seperti novel, malah percaya, malah tertarik, malah menyenangi, malah mendalami. Ini keliru. Ya. Termasuk fenomena-fenomena zaman sekarang di mana orang itu percaya dengan film, dengan sinetron, dengan novel dan sebagainya. Justru dengan cerita Al-Quran tidak begitu tertarik. Ya, ini salah, jamaah. Salah. Yang benar bagaimana? Ketika ada cerita-cerita dalam Al-Quran, kita harus punya pemahaman bahwa ini Allah ceritakan karena ada keistimewaannya. Maka kita harus tertarik di situ dan mempelajari dan berusaha untuk mencari hikmah di balik cerita-cerita tersebut. Kemudian dijadikan pelajaran, kita jadikan pelajaran dalam hidup kita untuk masa depan kita, sehingga betul-betul bermanfaat. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita ya baca Quran sudah berkali-kali, khatam Quran sudah berkali-kali,
Ya, setiap bulan hatam 1 kali, setiap bulan Ramadan hatam 3 kali. Kalau dihitung-hitung berarti ya hatam 11 bulan 11 kali ditambah 3 kali dalam bulan Ramadan, berarti 14 kali. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tapi ternyata terhadap isinya Al-Quran malah kurang begitu tahu. Terhadap isinya Al-Quran malah tidak tertarik. Terhadap isinya Al-Quran malah tidak bisa mengambil hikmah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita diberi sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat pol, malah tidak tertarik, malah ketertarikannya pada hal-hal duniawi yang itu hanya karangannya manusia, yang bahkan ya sadar tidak sadar dengan kita mempelajarinya itu meluangkan waktu sehingga kita tidak mendapatkan manfaat berupa pahala. Bahkan seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, contohnya mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang isinya ada perintah, ada larangan, ada cerita, ada perumpamaan. Dan setiap cerita yang Allah sampaikan lewat Al-Quran itu istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Bukan hanya sekedar bermanfaat, tapi istimewa. Maka dari itu, terhadap cerita-cerita seperti ini, kita harus betul-betul memperhatikan, mendalami, dan mengambil hikmah untuk kemanfaatan diri kita. Ketika itu qolat berkata sapa al malaikatu malaikat. Ya Maryamu wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah iku yubasyiruki memberi kabar gembira siapa Allah ki padamu. Yubasyiruki memberi kabar gembira siapa Allah ki padamu bi kalimatin dengan kalimat, yaitu anak minhu dari Allah. Bukan minhu dari Allah itu dari bagian zatnya Allah, bukan. Maksudnya anak yang merupakan rezeki yang Allah berikan kepada Maryam. Ismuhu adapun namanya anak, iku al-masihu penjelajah, yaitu Isa. Isa ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Ketika itu malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira padamu berupa kalimat dari Allah, berupa anak dari Allah, bukan anak dari dirinya Allah, bukan. Maksudnya ya seperti orang lain, anak yang mana anak itu adalah anugerah dari Allah. Yang namanya anak itu nanti adalah sang penjelajah, yaitu Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam. Kata Al-Masih di sini ada beberapa penjelasan. Ya, yang pertama adalah sang penjelajah. Dikatakan sang penjelajah karena banyaknya perjalanan yang dilakukan, sehingga disebut sang penjelajah. Ada juga yang mengatakan bahwa Masihul Qadama ini terhapus 2 telapak kakinya. Maksudnya kalau umumnya orang itu di telapak kakinya ada lekuannya, kalau Nabi Isa itu di telapak kakinya tidak ada lekuannya. Ada juga yang mengatakan Al-Masih ini adalah yang menyentuh, karena setiap kali nafsa yang menyentuh seseorang yang cacat, seseorang yang sakit, maka orang tersebut sembuh dari cacatnya, sembuh dari sakitnya atas izinnya Allah. Bahkan ada yang sudah mati diusap oleh Nabi Isa kemudian hidup kembali, seperti itu. Ini jadi kata Al-Masih itu bisa dimakna penjelajah, bisa dimakna yang terhapus lekuan telapak kakinya, ada yang maknanya adalah yang menyentuh, seperti itu. Di sini tertulis Isa ibnu Maryam. Nabi Isa yaitu ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Ini artinya jelas bahwa dalam akidah kita orang Islam
bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Maryam. Bukan anaknya Allah. Bukan anaknya suaminya itu Allah, istrinya Maryam. Bukan kok bapaknya Allah terus ibunya Maryam, bukan. Nabi Isa itu adalah anak laki-lakinya Maryam. Lah terus siapa bapaknya? Ya Allah itu. Begini. Allah menciptakan manusia itu ada 4 macam. Yang pertama adalah manusia yang Allah ciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Di mana Allah mengambil berbagai macam jenis tanah, kemudian dibentuk menjadi jasadnya Nabi Adam, lalu Allah meniupkan ruh atau nyawa ke dalam tanah tersebut. Ya, mulai dari atas, ya, kemudian turun ke bawah, begitu nyampe mata, matanya melek. Begitu nyampe hidung, hidungnya bersin. Gitu. Seperti itu. Itu yang pertama, yaitu manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Yang kedua adalah manusia yang Allah ciptakan dari dirinya laki-laki, yaitu Ibu Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Seperti itu. Jadi Ibu Hawa itu adalah manusia yang tercipta dari laki-laki. Tercipta dari laki-laki. Dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ya, tapi hanya Ibu Hawa tok yang tercipta dari tulang rusuknya laki-laki. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan bahwa istrinya itu adalah tulang rusuknya, ya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Karena yang tulang rusuk itu hanya Nabi Adam tok, Allah ambil, kemudian Allah ciptakan menjadi Ibu Hawa. Gitu. Yang ketiga adalah manusia yang Allah ciptakan hanya punya ibu saja, tidak punya bapak, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya bapak. Ya, bukan kok bapaknya Allah, bukan. Tidak punya bapak, hanya ibu saja. Gitu. Yang keempat adalah manusia yang Allah ciptakan dari air maninya bapak yang dimasukkan ke dalam rahimnya ibu. Ya, tercipta dari air maninya bapak yang masuk ke dalam rahimnya ibu, yaitu semua manusia. Ya, jadi bahwa Isa ibnu Maryam, Isa itu adalah anaknya Maryam, bukan anaknya Allah. Ya, ini akidah yang benar tentang Nabi Isa. Adapun kemudian kok ada agama yang lain mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah, Nabi Isa adalah bagiannya Allah, itu jelas-jelas salah. Yang benar bahwa Nabi Isa itu adalah anak laki-lakinya Maryam. Wajihan dengan diangkat, maksudnya diangkat pangkatnya. Dengan diangkat pangkatnya. Fit dunia, di dalam dunia, prakteknya di dunia oleh Allah dipilih menjadi nabinya Allah. Wal akhirati, dan di akhirat termasuk diangkat derajatnya menjadi salah satu nabi yang bisa memberikan syafaat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Maksudnya berada di surga, menjadi orang-orang yang didekatkan kedudukannya dengan Allah. Seperti itu. Allah mengutus malaikat untuk memberikan kabar gembira ini kepada Maryam. Yang mana Maryam waktu itu adalah seorang gadis yang belum pernah punya suami. Ya. Sehingga ini membuat heran, bagaimana mungkin saya bisa punya anak tanpa bersuami. Ya, barulah kemudian prosesnya malaikat meniupkan ruh dari Allah, ruh yang pemberian dari Allah ke dalam rahimnya Maryam. Sampai kemudian Maryam hamil, terus melahirkan Nabi Isa. Ini perjuangan yang begitu berat, sangat berat.
Ya, kenapa? Dia yang orang yang solih selama ini menjadi peramut Baitul Maqdis, selalu ibadah, selalu mencari ilmu, tahu-tahu kemudian hamil tanpa bersuami. Tapi dia tetap sabar, tetap tabah. Ini makanya layak kemudian Maryam ini disebutkan di atas tadi menjadi salah satu di antara 4 perempuan yang paling baik, 4 perempuan yang sempurna keimanannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Insyaallah cukup sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhir qali hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى